Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi adzina lana bidzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas segala curahan nikmat-nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa hadir dan mengingatnya. Dan senantiasa kita berdoa semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in yang turut serta berkorban dan berjuang sehingga tegaklah Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan sunnah-sunnah dan ajarannya hatta yaumal qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, setelah memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perkenankan kita untuk bermuwajah, bertatap muka dalam majlis ilmu, dan semoga majlis ini insya-Allah membawa kemanfaatan dalam kehidupan kita maupun kehidupan setelahnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kebutuhan kita kepada ilmu dan sejauh mana kecintaan kita kepada majelis ilmu? Karena setiap manusia sesungguhnya, sejatinya mereka mempunyai semangat untuk mencari ilmu. Akan tetapi di sini bukan hanya sembarang ilmu. Tentu ilmu yang membawa nilai kemanfaatan fid dunya wa fil akhirah. Jikalau Anda cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis ilmu, mau untuk menunaikan dan menggugurkan kewajiban datang ke majelis ilmu, tentu di situ ada harapan, ada keinginan yang harus didapatkan dari ilmu yang bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang dulu pernah saya sampaikan, wasiat Imam Ahmad kepada semua muridnya. Beliau mengatakan, jikalau engkau sudah ada dan duduk dalam majelis ilmu seperti ini, maka hadirkan dua niat. Yang mana dua niat ini kalau kita hadirkan dengan keikhlasan, maka Allah akan balas kebaikan-kebaikannya. Saya ulangi lagi, wasiat Imam Ahmad kepada murid-muridnya, jikalau muridnya sudah di majelis ilmu, dan wasiat ini tentu berguna dan bermanfaat untuk mencerahkan diri kita. Jikalau seseorang sudah ada dalam majelis ilmu, hadirkan dua niat.
Dan tidak ada pekerjaan yang lebih penting selain menghadirkan dua niat ini. Niat yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kebodohan saya dan tidak pahamnya saya akan syariat, akan ajaran Rasulullah, sehingga Allah ganti dengan pemahaman yang sempurna. Itu niat yang pertama. Semoga Allah angkat kebodohan saya dan tidak tentang satu pemahaman saya akan Islam, kecuali Allah akan turunkan kesempurnaan sehingga kita mampu memahami ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah angkat kebodohan kita, ketidakfahaman kita, Allah ganti dengan pemahaman yang utuh dan sempurna. Itu niat yang pertama. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Supaya hadirnya kita di sini mendapatkan kemanfaatan ilmu. Yang kedua, ini niat yang kedua. Ketika Anda sudah di majelis ilmu, niatkan bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya amalkan mendatangkan kemanfaatan juga bagi orang lain. Mendatangkan kemanfaatan juga bagi orang lain. Jadi yang solihah bukan hanya Anda, tapi orang lain juga harus mendapatkan kesolihahannya. Nah, itu apa bahasanya itu ya? Yang mendapatkan kebaikan bukan hanya Anda, tapi orang lain yang hari ini tidak hadir bersama kita, itu pun juga mendapatkan kebaikannya. Jadi ada dua niat, untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Itu yang harus kita bawa dan senantiasa ada ketika kita dalam majelis ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam Islam, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu nafi' wal ilmu ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita harus paham, kita harus tahu apa yang dinamakan ilmu manfaat, apa yang dinamakan ilmu yang tidak manfaat. Yang pertama, kemanfaatan ilmu itu harus bisa membenarkan amal kita. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, salah satunya adalah harus bisa membenarkan amalan-amalan kita. Itu yang pertama. Jadi benarnya amal kita ditentukan oleh ilmu kita. Supaya kita tidak salah dengan apa yang kita amalkan, dengan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Ya. Juga ada yang disebutkan ilmu ghairu nafi', ilmu yang tidak manfaat, di mana pelakunya hanya disibukkan dengan hal-hal yang tidak memperberat kebaikan akhiratnya. Itu ilmu yang nggak manfaat. Dia mencari ilmu, meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan pikirannya untuk mendapatkan ilmu itu, tapi ilmu itu tidak mencerahkan dirinya dalam permasalahan kehidupan dunia yang seharusnya dia menjadi hamba yang sesungguhnya, dan ilmu yang tidak memberikan kemanfaatan bagi akhiratnya. Jadi nuntut ilmu tapi tidak memberikan dampak kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi sekarang kita bisa membedakan ilmu yang selama ini kita cari, apakah mampu memberikan kemanfaatan, yaitu ilmu yang mampu menuntun kita benar untuk beramal, dan ilmu yang mampu membenarkan amal kita. Jenengan kan ngaji sudah puluhan tahun, ya. Sudah menghadiri ratusan majelis ilmu, sudah meluangkan waktu untuk menghadiri pengajian. Pertanyaannya sederhana, apakah ilmu yang sudah Allah titipkan mampu mendewasakan kita dalam amal, sehingga amal kita menjadi amal yang benar? Itu aja sudah.
Kalau belum merasakan dan belum mendapatkan, ngaji gak ngaji kok bodoh wae. Nah, ini catatannya. Yang salah bukan syariatnya, tapi yang salah adalah personalnya atau individunya. Makanya ibadah itu dibangun di atas niat. Kalau niatnya benar, sebagaimana yang tadi di awal saya sampaikan, semoga Allah mengangkat kebodohan saya dan ketidakfahaman saya akan Islam, Allah ganti dengan pemahaman yang sempurna. Ini niatnya. Sehingga ilmu yang kita dapatkan setiap waktu memberikan nilai kemanfaatan. Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ada 6. Ilmu yang manfaat itu ciri-cirinya ada 6. Apakah kita telah meraih 6 manfaat ilmu ini? Ataukah kita masih meraih sebagian dari manfaat ilmu ini? Yang pertama, Imam Ghazali mengatakan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan menambah rasa takutmu kepada Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang semakin menambah rasa takutmu kepada Allah. Engkau semakin tunduk kepada perintahnya. Semakin mengetahui apa yang dilarangnya untuk tidak engkau amalkan. Semakin cinta kepada ajaran Nabi dan Rasulnya. Jadi ciri yang pertama dari kemanfaatan ilmu, mampu menambah rasa takut kita kepada Allah. Sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar pandai untuk mengatur langkah, tidak gegabah untuk melakukan amal. Terkadang orang itu buta, tidak bisa membedakan al-haq wal batil. Terkadang orang itu mata hatinya buta dan dibutakan oleh Allah sehingga dia tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Sehingga dengan ketidaktahuan mereka tidak mampu memupuk rasa takutnya kepada Allah. Makanya ilmu yang manfaat itu ilmu yang menjadikan Anda semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan munculnya rasa takut kepada Allah menjadikan kita pribadi yang salih dan salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri ilmu yang bermanfaat semakin menambah kebijaksanaan Anda dengan aib-aib Anda. Ya. Kalau kita pakai bahasa secara general, secara umum, menambah kebijaksanaan kita dengan aib-aib kita. Artinya, ilmu yang manfaat itu semakin menyadarkan kita. Ilmu yang manfaat itu semakin membuat kita sadar akan aib dan kelemahan-kelemahan yang telah kita lakukan. Kita ini tempatnya salah sebenarnya. Tempatnya lupa. Sehingga dengan salah dan lupa, kita ini terkadang mudah untuk melakukan maksiat dan dosa. Sekalipun demikian, Allah tutupi aib-aib kita. Allah tutupi kelemahan-kelemahan kita. Makanya ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin membuat kita sadar bahwa kita ini memang pelaku maksiat dan dosa. Gitu. Sehingga dengan banyaknya maksiat dan dosa menjadikan kita sadar untuk menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang banyak ngaji, orang yang hatinya tersentuh ilmu, dia akan mengetahui titik kesalahan dan kelemahan dirinya. Nah itu. Jadi dia tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang jumawa. Seakan-akan saya adalah orang yang paling benar. Orang yang sudah mengkapling surga. Yang lain sesat. Tidak. Allah tutupi aib dan kelemahan dan kesalahan kita. Dulu pernah saya sampaikan, apa jadinya kalau dosa dan maksiat itu menimbulkan bau busuk? Apa jadinya? Tidak ada orang yang akan mau duduk dengan kita.
Jadi jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan tampilan. Ukurlah sejauh mana hati mereka, hati dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau semakin cinta ilmu dan Allah titipkan, Allah ilhamkan ilmu pada dirinya, maka dia akan semakin menjadi orang yang mengerti dan paham bahwa dirinya adalah tempat maksiat dan dosa. Sehingga ilmu itu memberikan pencerahan, mampu merubah dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ciri ilmu yang bermanfaat semakin menambah rasa taumu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah ngaji dan mendapatkan ilmu, nilai ibadahnya itu harus semakin meningkat. Bukan semakin sebaliknya, menjadikan dia yang lemah untuk melakukan perintah. Ya. Dia lama ngaji, dia lama mendapatkan dan merasakan kemanfaatan ilmu, tapi ilmu itu sebatas manfaat dalam catatan dan tulisan, tapi tidak mampu merubah dirinya. Makanya puncak dari kebaikan seseorang itu apa? Mengamalkan ilmu. Tidak hanya mendengarkan ilmu, tidak hanya mencatat ilmu, tidak hanya mendokumentasikan ilmu, tapi puncak kebaikan seseorang itu adalah mengamalkan ilmu. Makanya ciri ilmu yang bermanfaat harus menambah rasa taumu kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Semakin mendapatkan ilmu, ibadahnya semakin tertata. Dan kita berproses di dalam hal ini. Alhamdulillah ya, kita ini menjadi orang yang tidak gegabah hari ini. Banyak pertimbangan. Mempertimbangkan apa? Apakah yang saya lakukan ini manfaat? Apakah yang saya lakukan ini tidak manfaat? Dia tahu, semakin pintar memang iya. Semakin peka dirinya, mana perintah, mana larangan. Sehingga dia menjadi orang yang senantiasa mawas diri. Tidak terburu-buru melihat sesuatu, dan dia mempertimbangkan apakah sesuatu yang akan saya lakukan itu manfaat atau tidak. Nah ini. Jadi dengan itu akan menambah rasa taumu kepada Allah sehingga engkau memperbanyak ibadah. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat dapat mengurangi kecintaanmu terhadap dunia. Orang kalau sudah diilhamkan ilmu sama Allah, dititipi ilmu sama Allah, ya, kecintaan mereka kepada dunia ini ya, tidak sebagaimana mestinya. Dia tamak, dia rakus, ya, dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW sampaikan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Atau kama qala Rasulullah SAW, dunia ini terlaknat. Dan seluruh isi dunia ini dilaknat. Makanya kalimat ayatnya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan terburu-buru, jangan gegabah, jangan rakus, jangan tamak dengan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bagian daripada dunia, di mana dunia itu hanya sekedar menguatkan tulang punggungmu untuk ibadah. Bukan malah sebaliknya. Dunia semakin melemahkan tulang kita untuk ibadah, sehingga kita jadi orang yang malas. Makanya ciri ilmu yang bermanfaat itu mampu menuntun hati kita untuk mengurangkan kecintaan kita kepada dunia. Bukan berarti kita nggak boleh cari dunia, tidak. Ya. Tapi sebaliknya, jika engkau tamak dengan dunia, maka dunia itu akan menggerus dirimu. Sehingga engkau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada istilah zuhud. Ya, zuhud itu menempatkan kecintaan dunia sekedarnya saja, memperberat kecintaan dia kepada akhirat. Nah, jadi kita ini harus tahu, dunia itu sebatas harus memberikan nilai kemanfaatan. Silakan, nggak apa-apa. Memang dunia ini Allah ciptakan untuk hambanya, untuk ciptaannya. Tapi sejauh mana interaksi kita dengan dunia? Kalau orang menghabiskan waktunya, tenaganya, energinya untuk dunia, yang dikhawatirkan waktu untuk mengurusi akhiratnya itu nggak ada gitu loh. Sehingga akhirat itu menjadi satu negeri
yang terbengkalai bagi dirinya. Makanya ngaji kan salah satu ngopeni akhirat ini. Ya. Saya yakin Anda ini punya banyak kesibukan hari ini, jam ini, saat ini. Tapi Anda rela ya, untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempatkan waktu ya 1 jam saja untuk mengejar kebaikan akhirat kita. Setelah ini, fantashiru fil ard, menyebar lagi ke muka bumi, silakan. Tapi yang wajib sudah kita gugurkan, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu di jalan Allah. Setelah ini, silakan lagi beraktivitas, berprofesi, bekerja, mengais dunia, ketemu keluarga, silakan. Tapi kita tidak menggugurkan kewajiban kita, karena Rasulullah katakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Semua kita ini terbebani dengan satu syariat, yaitu meniti ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 jam itu enggak lama, Bu, sebentar. Masih ada 23 jam sisa dalam 1 hari, 1 kali 24 jam. Tempatkan waktu untuk melihat kondisi akhirat kita, tempatkan waktu bagaimana kita berinteraksi dengan dunia kita. Makanya ilmu yang bermanfaat itu mampu mengurangkan kecintaan kita kepada dunia. Loh, kalau kita menuruti hawa nafsu, mungkin kita akan dihadapkan dengan 2 pilihan, ngaji apa dunia. Nah, ini. Sehingga orang bisa memilih di antara 2 pilihan ini. Wes tak ngaji aja lah gitu kan. Wong ngaji juga sebentar juga akan memberikan efek manfaat bagi diri saya. Setelah itu saya akan beraktivitas. Bahkan orang ada yang memilih dunia sajalah, ngaji kapan-kapan. Ilmu yang bermanfaat waktu demi waktu, hari demi hari, mampu menundukkan hati kita, artinya mengurangkan kecintaan kita kepada dunia, sehingga kita menjadi orang yang bisa memprioritaskan kebutuhan kita dengan akhirat kita. Yang kelima, ciri ilmu yang bermanfaat adalah menambah kecintaanmu kepada akhirat. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Lihatlah, perhatikan satu negeri abadi yang Allah janjikan kepada kalian, yaitu darul akhirah, negeri akhirat. Ilmu yang bermanfaat mampu menundukkan hati kita, menambah kecintaan kita kepada akhirat. Itu lebih-lebih Anda sudah di usia senja, yang saya sampaikan kemarin gitu kan. Lebih-lebih Anda sudah memasuki masa tua. Saya tanya sama Anda, apa yang Anda cari di masa tua Anda saat-saat ini? Akhirat sudah. Ya. Dunia sudah dapat. Ya. Keluarga sudah sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Anak cucu sudah banyak, sholih dan sholihah semuanya. Ya. Dunia kita datangkan, ya. Dunia Allah datangkan kepada kita, dan dunia itu mencukupkan kebutuhan kita. Apa yang Anda cari sudah, wis. Di usia tua, di usia senja itu memperbanyak ingat akhirat. Nah, apa yang Anda kejar lagi? Kurang dengan dunia saat ini. Ya. Masih ingin meluangkan waktu, melebihkan waktu untuk dunia sehingga akhirat tidak tersentuh. Ini bahaya, Bu. Ya. Makanya usia tua itu harusnya masa-masa lebih produktif, sekalipun tidak seproduktif masa muda. Sudah mulai berkurang ini ya, kerutan-kerutan wajah sudah kelihatan semua ini. Wabes ketok gitu kan. Ya. Sekalipun skincare Anda mahal, nggak bisa nutupi usia. Usia nggak bisa ditipu. Gitu kan. Jadi kita harus membuat skala prioritas. Apa yang saya lakukan? Bahwa akhir usia, bahwa masa tua itu menunjukkan akhir kehidupan seseorang di dunia. Ini harus diperhatikan. Masa tua itu adalah tanda-tanda akhir kehidupan dunia. Kalau sudah dikasih tanda sama Allah, hati-hati. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Selama hayat masih dikandung badan, ada manfaat, ada peluang. Makanya di masa tua itu harus semakin gaspol untuk cari ilmu.
sebagai bekal kebaikan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa semoga secerca ilmu yang Allah titipkan mampu menambah kecintaan kita kepada akhirat kita insyaallah. Nah, itu sudah. Ya. Ingatkan sama diri kita sendiri. Ya. Jangan lalai, jangan semakin tua semakin menjadi maksiat dan dosanya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Masya Allah kita ini baru sekian waktu dientaskan oleh Allah dari maksiat dan dosa. Apa yang kita sombongkan? Kalau Allah nggak cinta sama kita akan dibiarkan sama Allah. Udah. Kita ini hanya baru sebentar waktu dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan hidayah itu, apa jadinya gitu loh. Kemarin saya sampaikan, saya ulangi lagi. Bisa jadi masa tua itu adalah hukuman yang tertunda, kan gitu saya sampaikan. Hati-hati. Disebabkan dosa-dosa di masa mudanya dulu. Yang Allah tidak langsung azab, Allah tunda di masa tuanya. Makanya kalau hari ini ada orang tua semakin maksiat dan dosa, cinta kepada maksiat dan dosa, itu hukuman yang tertunda sebenarnya. Disebabkan dosa-dosa di masa mudanya dulu. Allah pending azabnya, Allah timpahkan di masa tuanya. Makanya kalau masa tua tidak produktif dengan amal soleh, itu artinya hukuman yang tertunda. Hati-hati. Saya ulangi sedikit dari materi saya sebelumnya. Makanya ciri ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mampu menyentuh hati kita untuk menambah kecintaan kita kepada akhirat kita. Sekarang orientasi kita adalah akhirat. Gitu, okay? Sekarang orientasi kita, cara berpikir kita bagaimana menyehatkan akhirat kita. Sehingga ketika Allah minta pertanggungjawaban dari amal perbuatan kita di dunia, kita mampu menjawabnya dengan kemanfaatan ilmu yang kita dapatkan di dunia. Yang terakhir, yang keenam, kata Imam Ghazali, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah membuka pandanganmu atas perbuatan burukmu. Ya. Ilmu yang manfaat itu mampu membuka pandangan kita atas perbuatan buruk kita, atas maksiat dan dosa kita. Makanya bermuhasabah segala perbuatan tercela yang dilakukan dan berusaha untuk menjauhi perbuatan tersebut. Ya. Jadi ilmu yang manfaat ini semakin mengenalkan diri kita bahwa saya ini adalah orang yang banyak salah. Sehingga peluang waktu untuk bertobat yang Allah berikan kita manfaatkan. Ilmu yang manfaat itu mampu membuka pandangan kita. Sudah saatnya kita berbenah diri. Makanya tidak ada keburukan dalam kemanfaatan ilmu. Semua kebaikan. Bahkan ilmu itu mampu membuka mata hati kita. Mampu membuka pandangan mata kita. Sehingga kita mengetahui alangkah jahatnya saya. Alangkah buruknya saya. Alangkah hinanya saya. Jikalau Allah tidak selamatkan saya dari bahaya, maksiat dan dosa. Kita ini sekarang melihat kondisi diri kita. Dan kita mampu dan harus bisa untuk berbenah. Dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga engkau mampu ya menjaga dirimu dari perkara-perkara tersebut dan membebaskan dirimu dari tipu daya syaitan. Itu 6 manfaat ilmu. Yang pertama, menambah rasa takutmu kepada Allah. Yang kedua, menambah kebijaksanaanmu dengan aib-aib dirimu. Artinya semakin menyadarkan dirimu akan aibmu. Yang ketiga, menambah rasa pengetahuanmu kepada Allah sehingga engkau memperbanyak ibadah. Yang keempat, mengurangkan kecintaanmu kepada dunia. Yang kelima, menambah kecintaanmu kepada akhirat. Yang keenam, membuka pandanganmu atas perbuatan-perbuatan burukmu sehingga engkau bisa berbenah dari keterburukan itu. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu 6 manfaat ilmu. Nah, Anda sudah catat. Ya. Sekarang Anda lihat dari poin 1 sampai poin 6. Adakah yang sudah sampai pada diri Anda? Kalaupun kita belum menyempurnakan 6 kemanfaatan ilmu ini, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah benar-benar menyempurnakan kepada diri kita atas kemanfaatan ilmu itu. Masya Allah ya. Satu janji Allah yang Allah janjikan banyak kebaikan, tetapi sedikit manusia yang mau mengambil kebaikan itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam Mujahid ya, beliau mengatakan orang yang faqih
Orang yang pinter adalah orang yang takut kepada Allah sekalipun ilmunya sedikit. Nah, ini. Orang yang pinter, orang yang alim, sekalipun Allah titipkan sedikit ilmu pada dirinya, tapi ilmu itu menjadikan dia takut kepada Allah. Itu jauh lebih baik. Dan Imam Mujahid mengatakan, dan orang yang bodoh, orang yang lalai, adalah orang yang berbuat durhaka kepada Allah sekalipun ilmunya banyak. Lebih selamat sedikit tapi mencerahkan daripada banyak tapi menenggelamkan kita dalam maksiat dan dosa. Itu kata Imam Mujahid. Makanya perkataan beliau ini menunjukkan bahwa ada orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu, namun ilmu itu tidak bermanfaat bagi orang tersebut, juga bagi orang lain. Dia mencari ilmu dan dia mengajarkan ilmu, tapi ilmu itu tidak memberikan manfaat pada dirinya juga orang lain, sekalipun dia mengajarkan ilmu itu. Dan ilmu itu tidak membawa dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah doanya apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setiap waktu Rasulullah meminta untuk ditambahkan ilmu dan minta untuk dipahamkan ilmu. Orang kalau paham ilmu, dia akan mudah untuk mengamalkan ilmu itu. Orang kalau paham ilmu, dia akan semakin tertuntut dirinya untuk melakukan dan mencari keberkahan ilmu itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya agar senantiasa berdoa supaya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doanya hafal semua kayaknya nih. Apa doanya? Doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulah. Ini doa Rasulullah SAW. Rasulullah saja doa minta perlindungan dari keterburukan, dari ketidakbaikan ilmu yang nggak manfaat. Itu Rasulullah minta perlindungan kepada Allah. Loh, kita ini bukan Rasul, bukan Nabi, ya, juga bukan orang saleh. Apakah masih nggak mau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala satu perlindungan yang Rasulullah saja minta? Ya, satu perlindungan itu dari keburukan-keburukannya. Apa doa Rasulullah? Ini jenengan harus hafal ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, kata Rasulullah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya, sampean kalau bingung nulis, nanti searching di Google. Nah, buka kata kuntinya Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Keluar doa itu sudah. Atau doa berlindung dari ilmu yang nggak bermanfaat. Nah, nanti aja, jangan dibuka sekarang. Nanti aja, ya. Nanti saya akan dengarkan. Ya. Jadi clue-nya adalah nanti kalau ngetik, ya, keywordnya, kata kuncinya doa berlindung dari ilmu yang nggak manfaat, itu keluar semua. Ya. Itu doa Rasulullah SAW. Wa min qalbi la yakhsha. Rasulullah berlindung dari 4 perkara. Yang pertama ilmu yang nggak manfaat. Yang kedua dari hati yang nggak khusyuk. Dari hati yang tidak khusyuk, selalu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, selalu disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sehingga dia tidak bisa membangun kekhusyukan hatinya. Sehingga Rasulullah mengatakan dan berdoa, wa min qalbi la yakhsha. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Dan dari jiwa yang gak pernah puas, pengennya tambah, pengennya lagi, gitu kan. Dari jiwa yang tamak dan rakus. Makanya Rasul mengatakan wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang gak pernah puas. Yang keempat, wa min da'watin la yustajabulaha, dan dari doa yang tidak didengar. Dari 4 perkara ini, yang pertama adalah Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah,
Bagaimana kemanfaatan ilmu yang tadi 6 saya sampaikan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali. Nah itu. Dan 6 itulah yang harus kita ikat supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan dalam mencari ilmu. Selain memohon 4 hal di atas, sebagaimana doa Rasulullah SAW, itu erat kaitannya dengan ilmu. Karena kita juga diingatkan agar tidak hanya menuntut ilmu dan mengajak orang lain untuk mengamalkannya, namun mengamalkan ilmu itu sendiri adalah lebih penting sebenarnya. Jadi kita kondisikan diri kita sendiri gitu loh. Karena waktu kita ini sibuk. Karena waktu kita ini habis disibukkan dengan orang lain. Atau artinya ngurusi orang lain itu. Ngurusi dirinya sendiri itu lupa dia. Waktu ini habis karena seneng ngurusi kesibukan orang lain. Ini kadang-kadang profil ibu-ibu seperti ini. Tapi kalau di sini enggak, insya Allah. Waktunya habis, tenaganya habis, dia jadi orang yang terkuras energinya hanya karena ngurusi orang lain. Tidak ngurusi dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri bisa jadi lebih buruk daripada orang yang dibicarakan. Jadi Rasulullah memohon dari 4 perkara yang tadi disebutkan dalam doanya. Makanya para penuntut ilmu itu harus mengamalkan ilmu itu sendiri. Karena itu jauh lebih penting daripada melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ya. Kalau istilah Jawa itu apa ya Pak? Jarkoni. Lah iso ngajar ora iso ngelakoni. Itu istilah Jawa. Jarkoni iso ujar ning ora iso ngelakoni. Iso ngomong tapi tidak mengamalkan. Ya. Atau dalam bahasa gaulnya apa Bu? Omdo. Omong doang. Nah itu. Sama omdo sama jarkoni itu bodoh aja. Nah ya. Dia hanya bisa ngomong tapi tidak bisa memproses dirinya. Ya, ini bahaya. Saya sampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Hadis ini harus senantiasa membuat kita waspada. Hadis ini penting, tolong diperhatikan. Kalau Anda mampu mencatatnya, catat. An Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, dari Usama bin Zaid, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Usama bin Zaid, yu'ta wa fi riwayah yuja'u bi rajulin yaumal qiyamah fayulqa finnar. Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat ya, Allah akan datangkan seseorang ya, dan Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Bayangkan, Allah datangkan, Allah tunjukkan di hadapan seluruh umat manusia, tapi Allah ingin menghinakan orang ini. Allah datangkan, sudah dilihat, dicampakkan ke neraka. Mungkin tidak dihisap sama Allah. Kalau dihisap masih ada peluang dia untuk mendapatkan kebaikan atau keselamatan. Tapi ini tidak. Yuja'u bi rajulin yaumal qiyamah fayulqa finnar. Ada seseorang yang Allah datangkan nanti pada hari kiamat ketika amal dihisap, tapi dia langsung dicampakkan ke api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, langsung dicampakkan. Kalau ada istilah masuk surga tanpa hisap, ini masuk neraka tanpa dihisap. Langsung fayulqa finnar, ditampaknya langsung dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Lah sekarang kita bertanya, kenapa orang ini gitu loh? Kok bisa seperti ini keadaannya? Ya, dikatakan Rasulullah, fatanzaliqu aktabu batnihi. Sudah dicampakkan ke dalam api neraka, isi perutnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi perutnya semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanzaliqu aktabu batnihi, ya.
fayazuru biha kama yadurul himaru firraha. Sudah dicampakkan, sudah disiksa oleh Allah dengan keadaan demikian, orang ini mengelilingi dasar neraka dengan menahan burayan perutnya, ya, seperti keledai yang sedang mengadu adonan. Jenengan masih zamani tentu ya. Kalau orang dulu itu ngadu adonan itu pakai tenaga sapi bisa, keledai bisa kan, muter-muter gitu loh. Nah, orang ini sama nanti. Keadaannya di neraka itu muter-muter seperti itu. Dalam keadaan perutnya tercerai-berai, terurai semua isi perutnya, ya. Keliling-keliling di dasar neraka. Melihat keadaan ini, fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun. Melihat kondisi orang ini, penduduk neraka itu bingung. Bayangkan, ya. Sampai penduduk neraka yang lain itu bingung, heran. Padahal podo-podo diazab sama Allah itu. Tapi penduduk neraka itu kepo. Tahu kepo ya, Bu ya? Fayaqulun, mereka saling rasan-rasan dan berbisik-bisik satu dengan yang lain. Kenapa orang itu? Ya, kenapa dengan orang itu? Loh, penduduk neraka itu kepo, pengen tahu. Kenapa orang itu kok diadab seperti itu sama Allah? Ya. Fayaqulun. Ya. Tapi ada salah satu di antara kita, salah satu di antara mereka yang tahu siapa orang ini, kenal ternyata. Ya fulan, malak. Rasulullah ceritakan keadaan ini. Wahai saudaraku, ada apa dengan dirimu? Kok sampai Allah azab engkau dengan azab yang seperti ini? Semua azab neraka itu berat. Tapi penduduk neraka ini ya, saling bertanya-tanya. Aku ini juga diadab sama Allah dengan azab yang berat, tapi azabmu kok lebih parah itu kan? Padahal sama-sama parah itu kan. Tapi mereka membandingkan. Ya, fayaqulun, saling bertanya, saling berdialog, saling berdiskusi. Salah satu di antara mereka mengatakan, ya fulan malak, wahai saudaraku, ada apa denganmu? Aku kayaknya kenal sama kamu ini. Nah, dikenali orang ini. Sehingga orang yang tahu ini mengatakan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ya, saya kalau baca di sini takut kadang-kadang, ya Allah. Ya. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ya fulan, bukankah engkau dulu orang yang di dunia mengajak kami untuk berbuat ma'ruf dan mencegah kami untuk berbuat mungkar? Tahu orangnya, tanya. Kalau bahasa saya itu apa yang nanya? Bukankah dulu engkau seorang mubalik? Nah itu bahasanya lah. Bukankah dulu engkau seorang da'i yang mengajak kami untuk berbuat ma'ruf dan mencegah kami untuk berbuat mungkar? Fayaqulu, orang ini menjawab, bala, iya, itu aku. Ya. Sehingga orang ini mengatakan, kuntu amarukum bil ma'ruf wala atihi. Dulu aku di dunia adalah orang yang mengajak kalian untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, wala atihi, tapi aku tidak mendatangi perkara itu. Tahu maksud saya? Aku ngajak kalian sholat, tapi aku nggak sholat. Aku ngajak kalian kebaikan, kebajikan, tapi aku tinggalkan kebaikan itu untuk diriku sendiri. Nah, itu artinya dia mengatakan saat itu, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Aku ajak kalian untuk berbuat ma'ruf saat itu, tapi aku tidak mendatangi yang ma'ruf itu. Lihat ya. Wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Dan dulu di dunia aku mengajarkan kepada kalian untuk meninggalkan perkara-perkara mungkar, tapi aku mendatangi perkara mungkar itu. Sehingga Allah siksa dia dengan siksa yang sedemikian rupa. Artinya ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita sampaikan harus bisa menjadikan diri kita baik terlebih dahulu.
Dengan waktu yang bersamaan, sebenarnya kita diperbolehkan juga untuk memperbaiki kondisi orang lain dengan keterpurukan mereka. Jadi artinya jangan serta-merta mengajak orang ma'ruf, tapi kita tinggalkan perkara-perkara ma'ruf. Kita ajarkan mereka, yaitu orang-orang untuk meninggalkan perkara-perkara mungkar, tapi kita datangi perkara-perkara mungkar itu. Jadi orang yang sudah ngaji, harus sudah mawas diri. Tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya katakan. Nah ini. Tahu saya Bu ya? Allah azab dengan azab yang sedemikian rupa. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, seseorang itu tidak cukup hanya belajar dan mengajar saja. Orang itu tidak cukup hanya belajar dan mengajar saja. Akan tetapi yang lebih penting adalah mengamalkan ilmunya. Jadi nggak cukup ngaji saja. Nggak cukup mengajarkan pengajian saja. Tapi yang paling penting adalah harus mengamalkan ilmunya. Karena apa? Karena ilmu tanpa amal hanyalah hujjah yang akan menimpa pemiliknya. Ilmu tanpa amal adalah sesuatu yang akan mencelakakan pemiliknya. Jadi berapa persen ilmu yang kita dapatkan dalam setiap pengajian? Itulah yang harus kita jaga. Itulah yang harus kita amalkan dan minta kepada Allah supaya Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi yang paling penting adalah mengamalkan. Karena ilmu tanpa amal akan mencelakakan pemiliknya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga ilmu itu tidak dikatakan ilmu yang bermanfaat. Makanya orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pilih kita untuk mendapatkan kebaikan ilmu itu. Semoga Allah titipkan nilai kemanfaatannya, sehingga kita menjadi orang yang tercerahkan dengan kemanfaatan itu. Itu yang pertama. Jadi orang itu tidak cukup mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Yang paling penting apa? Mengamalkan ilmu itu. Karena ilmu tanpa amal akan mencelakakan pemiliknya. Yang kedua, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia akan dijauhi oleh manusia. Karena apa? Karena tabiat manusia itu adalah mengambil manfaat, mengambil teladan dari mereka yang selaras antara ilmu dan amal. Masya Allah ya. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan dijauhi manusia dia itu. Karena manusia itu kalau mau mengambil manfaat dari orang lain, mereka itu melihat keselarasan antara ilmu dan amal. Makanya hati-hati mencari guru. Hati-hati ya, kepada siapa Anda menimba ilmu. Lihatlah apakah ada keselarasan antara ilmu dan amalnya. Apakah ada kesamaan antara ilmu dan amalnya? Kalau ilmu dan amalnya ada keselarasan, diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengambil manfaat kepada dirinya. Itulah guru yang sesungguhnya. Nah, jadi kembali lagi, bukan guru jargoni tadi itu, ya. Bukan profil manusia yang tadi diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guru yang memang selaras antara ilmu dan amalnya. Yang mereka tidak menyesatkan kita. Makanya kalau kita ambil manfaat yang kedua dari hadis itu, orang yang tidak mengamalkan ilmunya akan dijauhi manusia. Loh, orang sekarang itu semakin pinter mencari majelis taklim itu delok sapa gurune, kan gitu. Nah, itu. Siapa ustadznya? Selaras tidak amal dan ilmunya. Selaras tidak yang diucapkan dengan yang dilakukannya. Lah ini kan menjadi satu yang harus kita perhatikan sesungguhnya. Karena jangan sampai kita mendapatkan ilmu tapi kita dijauhi manusia. Karena manusia memandang kita sebelah mata. Terus iso ngomong jargoni, iso ngajar tapi ora iso nglakoni. Ini masalah ini sebenarnya. Jadi jadilah orang yang mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu itu, dan manusia mendekat kepada kita karena mereka ingin mengambil manfaat pada diri kita. Nah, ini. Yang ketiga, orang yang enggan mengamalkan ilmunya diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Seperti lilin. Tahu lilin ya? Nah ini ya. Dikatakan Rasulullah,
Mislal alimi alladhi yu'allimun nas al-khair wa yansa nafsahu kamathali syiraj yudhi'u lin-nas wa yuhriqu nafsahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang yang alim, perumpamaan orang yang berilmu, yaitu mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, namun dia melupakan dirinya sendiri. Ya. Laksana seperti lilin yang menerangi orang lain, yang menerangi tempat sekitarnya, namun dia membakar dirinya sendiri. Tahu lilin ya? Lilin itu kalau dinyalakan, satu ruangan ini terang. Bisa mengambil manfaat dari satu lilin itu. Tapi tanpa sadar, dia akan habis dengan sendirinya. Nah itu, mati, lama-lama mati sudah. Sama ya. Perumpamaan orang alim, orang yang berilmu itu kalau nggak mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan dia melupakan dirinya sendiri seperti lilin yang dia akan habis dengan sendirinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah mulai saat ini kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama supaya diberi kesempatan dan semangat untuk mencari ilmu. Yang kedua, selanjutnya kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dilimpahkan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi yang kita minta hari ini dan selanjutnya, yang pertama adalah minta senantiasa diberikan kesempatan dan semangat untuk mencari ilmu. Itu yang pertama, minta sama Allah supaya Allah limpahkan kekuatan dan semangat kepada kita untuk mencari ilmu. Yang kedua, minta kepada Allah semoga dilimpahkan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tidak lupa untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama, memohon semangat dalam mencari ilmu. Yang kedua, minta limpahan kekuatan dan kemampuan untuk mampu mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, minta diberi kekuatan oleh Allah untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Itulah 3 hal yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jamaah sekalian, yang demikian akan menjadi amalan yang tidak putus sekalipun kita menjemput Allah dan sekalipun kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari amal yang tidak terputus apa? Wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, sekalipun kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah kebaikan-kebaikan doa kita. Allahumma lakal hamdu. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في مسجد الأقصى اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في الغزة يا رب في الغزة وانصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في السودان وانصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في بلادنا هذا في إندونيسيا وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم وثلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة استقامة في طاعة استقامة في العبادة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهلنا من أهل القرآن واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jikalau ada salah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar, pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.